kasih. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Merupakan suatu kebahagiaan kembali berkumpul dengan para pendoa yang terkasih. Kali ini temanya tentang Trinitas. Tidak sesuai dengan perayaan-perayaan beberapa hari ini, karena ini dirayakan minggu yang lalu. Dan semestinya minggu ini berbicara tentang hati kudus. Mengapa kemudian saya memilih ini? Nah, ini yang menarik. Yang terakhir, ketika saya berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di akhir acara itu masih ada obrolan dengan Dr. Suwania. Dan di sana bercerita tentang katanya ada Romo yang berkhotbah, mengawali khotbahnya dengan mengatakan bahwa hari ini itu hari di mana para Romo itu apa istilahnya? Saya lupa kata-katanya. Istilahnya itu saat yang sulit untuk berkhotbah katanya. Ada kesan Romo-Romo takut untuk membahas tentang Tritunggal Maha Kudus atau apalah. Sebetulnya kalau saya sendiri bukan merasa saya lebih tahu atau pantas untuk membicarakan ini, tetapi kita sebagai orang beriman tidak perlu takut untuk menjelaskan ini, untuk memahami hal ini, tidak perlu tidak percaya diri untuk membahas ini. Maka kita mari juga dengan hati terbuka mencoba untuk memahami Tritunggal Maha Kudus, meskipun kita tahu bahwa itu tidak mudah dan sering kita mendapatkan pertanyaan. Nah, maka ketika harus menjawab soal Tritunggal Maha Kudus, bagaimana kita akan menjelaskannya? Nah, pasti saudara-saudari pernah mendapatkan pertanyaan ini, entah dari orang luar, dari yang beragama lain, maupun mungkin dari anak-anak kita, atau mungkin dari di antara kita saling bertanya. Kalau tadi dikatakan bahwa Romo pun merasa kesulitan untuk menjelaskan, mungkin kemudian, wah apalagi kita misalnya. Nah, maka mari kita mencoba melihat Tritunggal Maha Kudus dengan segala persoalan-persoalan yang sering terjadi. Tentunya saya tidak menjamin bahwa saya akan bisa memuaskan kita semua untuk menjawab soal ini. Tetapi kita coba. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, seringkali kita mencoba memahami Tritunggal Maha Kudus melalui sebuah metafor atau analogi. Lalu saya menawarkan suatu penalaran yang sangat basic, suatu logika yang sangat umum, yang sebetulnya menurut saya ya, kita tidak perlu turun sampai ke bawah, sampai detail melihat dogmanya itu sendiri apa, karena memang sulit untuk dipahami. Tapi dengan penalaran yang sangat umum, seringkali menurut saya kita tidak perlu jauh ke dalam. Tetapi karena kita bersama-sama ingin belajar, okelah kita melihat sampai ke bawah nanti. Oke, so kita masuk ke analogi. Ketika saya mencoba research di internet, banyak orang mencoba menjelaskan tentang Tritunggal Maha Kudus melalui sebuah analogi. Mungkin maksudnya orang-orang yang ingin menjelaskan, entah ini pastor atau awam, mungkin memang sulit untuk menjelaskan ajaran ini tanpa analogi, apalagi kalau kita ingin memberi penjelasan kepada anak-anak. Maka seringkali analogi itu perlu. Meskipun nanti saya akan katakan bahwa ketika kita menganalogikan Tritunggal Maha Kudus, menurut saya tidak ada satupun analogi yang betul-betul bisa mewakili secara sempurna apa itu Tritunggal Maha Kudus.
Tapi demi untuk mudahnya, bolehlah kita memakai analogi itu. Nah, yang pertama yang sering muncul adalah Tritunggal dianalogikan sebagai matahari. Nah, mungkin pernah membaca atau pernah mendengarkan tentang ini. Matahari itu satu jelas, bisa memancarkan panas, bisa menyinari bumi, memberi cahaya, bisa menghasilkan energi atau kekuatan yang tidak terbatas. Konsepnya, logikanya adalah bagaimanapun matahari tetap satu, tetapi matahari yang satu itu memiliki banyak fungsi. Nah, ini bisa juga dipakai untuk menjelaskan tentang kita meyakini Allah itu satu, tetapi mempunyai berbagai cara bagaimana mendekati manusia untuk berdialog untuk menyelamatkan manusia. Itu analogi pertama. Analogi kedua, Tritunggal itu seperti zamrok, tanaman berdaun tiga. Ini di tanaman di Eropa. Saya nggak tahu namanya di Indonesia apa. Daunnya seperti ini. Zamrok adalah setangkai muda digunakan sebagai simbol untuk negara Irlandia. Santo Patrick sebagai santo pelindung Irlandia dikatakan telah menggunakannya sebagai metafora untuk Tritunggal Maha Kudus. Jadi menurut informasi, Santo Patrick ini pernah menjelaskan Tritunggal Maha Kudus dengan metafora daun ini. Nah, jadi ada analogi yang lain. Nah, saya pernah menggunakan analogi ini meskipun saya juga meyakini ini tidak begitu pas. Tetapi bagaimanapun juga ikut membantu secara mudah. Seringkali saya menggunakan ini. Jadi misalnya satu orang, satu pribadi seperti saya, Agustinus Guntoro, saya bisa dikenal beberapa orang dengan aneka macam pengalamannya. Ada yang teman yang satu mengatakan ini Romo yang baik. Romo yang baik, bukan saya, tapi teman saya mengatakan. Terus ada teman yang kedua mengatakan ini Romo yang lucu. Ada yang mengatakan Romo yang lucu. Oke. Nah, lalu yang ketiga mungkin akan melihat mengalami saya sebagai Romo yang penuh perhatian misalnya. Jadi saya yang adalah satu tetapi dialami oleh orang dengan berbagai macam pengalaman pribadinya masing-masing sehingga saya yang sama dikenali dari perspektif yang berbeda. Nah, ini pernah saya gunakan untuk menganalogikan tentang Tritunggal. Tapi sekali lagi ini tidak sempurna untuk mewakili tentang Tritunggal Maha Kudus. Lalu ada juga orang yang menggunakan analogi Tritunggal ini dengan air, es, dan uap. Realitasnya satu, asalnya satu, tetapi dalam bentuk tiga hal, yaitu air, es, dan uap. Nah, itu catatan pribadi saya. Kadang kita itu membuat analogi justru lahir dari ketidakpercayaan diri, lahir dari ketakutan kita untuk menjelaskan kebenaran yang sesuai dengan akal sehat. Entah takut nanti ajaran kita tidak masuk akal atau apa sehingga kita membuat analogi-analogi yang kadang-kadang tidak perlu. Kadang-kadang perlu, kadang-kadang tidak perlu. Nah, ini jadi yang paling penting adalah kita harus jujur mengatakan bahwa analogi itu penting ketika kita ingin menjelaskan secara lebih mudah. Bukan karena kita takut. Wong berbicara tentang kebenaran kok takut kan itu prinsipnya. Oke, setelah berbicara tentang analogi, kemudian saya menawarkan penalaran umum. Penalaran umum yang menurut saya ini sudah cukup sebetulnya untuk meyakini Allah Tritunggal. Tetapi kalau ingin mendalami lebih jauh juga tidak apa-apa. Nah, penalaran umum yang pertama, saya selalu mengangkat unsur ini. Ketika kita berbicara tentang Allah, selalu ada unsur misteri. Tidak mungkin tidak. Karena apa? Karena kita itu adalah
terbatas. Kita itu manusia yang diciptakan, yang terbatas. Sementara Allah itu sang pencipta dan tanpa batas. Maka ketika kita berbicara tentang Allah, selalu Allah itu lebih tinggi. Selalu ada space di mana kita tidak tahu. Oke. Maka kalau sampai tidak ada misteri lagi, sampai equal, nggak ada misteri lagi, maka Allah bukan Allah. Karena tidak ada misteri lagi. Maka ingat, di sini saya katakan, dosa Adam dan Hawa itu karena mereka dapat iming-iming makan buah apel sebagai buah pengetahuan, kamu nanti akan tahu segala sesuatunya seperti Allah. Maka ketika equal, maka kemudian ada justru dosa, justru di situ kita tidak menemukan Allah di sana. Nah, kekatolikan bukan hanya tentang akal dan kecerdasan. Ini catatan saya. Injil menunjuk pada jenis kebijaksanaan yang berbeda, yang membungkam mulut manusia. Jadi ketika kita berbicara tentang Allah itu, logika kita itu nggak jalan. Logika cara manusia berpikir. Karena Allah selalu lebih tinggi. Itu pertama yang harus kita catat. Jadi memang tidak mungkin kita itu bisa menjelaskan Tritunggal dengan sedemikian sempurna dengan logika manusia. Justru menurut saya adalah logis ketika kita berbicara bahwa Allah itu ada misteri sehingga kita tidak mampu untuk mengenalinya secara sempurna. Itu logikanya justru di situ. Oke, itu pertama. Saya seringkali mengangkat ini. Misteri itu selalu melekat pada Allah dan manusia itu dengan keterbatasan tidak akan mampu menangkap misterinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini yang sering saya pakai. Terutama ketika kita berdialog dengan saudara-saudari kita yang beragama lain yang kadang-kadang saya balikkan logikanya, yaitu mereka mempertanyakan bagaimana mungkin itu Tritunggal, Allah kok tiga. Nah, lalu saya menjelaskannya gini. Sebetulnya ketika kita meragukan, mempertanyakan Allah kok ada tiga atau bagaimana, itu secara otomatis justru kita tidak konsekuen atau tanpa sadar ini itu melawan konsep yang juga mereka yakini dan kita yakini, yaitu apa? Allah Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Luas, Maha Murah, Maha segala-galanya. Nah, seperti kata misteri tadi, yang namanya Maha itu kan yang paling. Maka meyakini Allah sebagai yang maha, ini dan itu yang saya sebutkan tadi, maka konsekuensinya, ya tidak ada yang mustahil toh bagi Allah. Nggak ada yang mustahil. Allah mau 3, 4, 5. Kasarannya kan begitu. Allah mau menjadi batu, Allah mau menjadi air, Allah mau menjadi apapun. Nah, catatan saya. Allah bisa menjadi apapun dan dari hakikatnya ia tidak akan memilih untuk menjadi yang jahat. Jadi saya kasih catatan itu. Allah bisa menjadi apapun tapi dia tidak akan memilih pada sisi gelap atau menjadi orang yang jahat. Nah, maka pertanyaan saya, apakah Trinitas itu sebuah tindakan Allah yang jahat? Enggak. Justru dengan Trinitas itu dia ingin semakin mencintai manusia secara lebih konkret, secara lebih dekat. Maka kenapa dipertanyakan? Kalau kita mempertanyakan tidak mungkin, itu melawan kata maha yang juga kita yakini itu. Jadi itu saja, sudah dengan dua ini saya sudah sangat yakin bahwa Tritunggal itu kebenarannya tidak bisa diragukan lagi. Tapi kalau boleh ditambahkan, mari kita berjalan bersama.
Yang ketiga, saya berbicara bahwa kita itu sebagai manusia itu hidup dalam konteks tertentu. Maksudnya kita hidup dalam konsep ruang dan waktu. Kita hidup dalam konsep hidup berkeluarga dengan tradisinya masing-masing. Hidup dalam masyarakat tertentu, bahkan suku atau bangsa tertentu dengan segala macam budayanya. Nah, manusia melihat Allah yang maha tadi, melihat Allah yang jauh dengan kemampuan logika kita, maka mencoba menggambarkan Allah itu ya dengan cara sesuai dengan konteks kemanusiaannya yang berbudaya tadi. Misalnya, contoh, ketika kita berbicara tentang Bapa, ketika kita berbicara tentang Bapa itu kan berarti kita berbicara tentang Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memimpin, Allah yang melindungi. Nah, dalam konteks bangsa Yahudi, gambaran orang yang melindungi, memimpin, menguasai, mendampingi, itu seperti sosok seorang bapak dalam keluarga. Jadi itu cuma cara manusia saja untuk meraba-raba hakikat Allah itu kayak apa gitu. Jadi sebetulnya kata Bapak sendiri juga tidak akan pernah sempurna untuk menggambarkan Allah. Ini cuma budaya, cara kita untuk memanggil Allah dengan gambaran peran seperti itu. Seperti dalam Mazmur dikatakan di sini. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada anak-anak yang takut akan Dia. Kata seperti Bapa itu menggambarkan bagaimana Dia memelihara umatnya seperti seorang bapa memelihara anak-anaknya. Jadi konteksnya itu budaya. Dan mohon maaf, budayanya zaman itu ya paternalistik gitu. Maka tidak apa-apa secara secara ritual bersama-sama kita menggunakan tradisi yang sudah ada. Tapi dalam relasi personal, kalau kita mau memanggil Allah itu ibu juga nggak apa-apa dalam doa pribadi karena Allah juga penuh keibuan. Itu yang penting harus dicatat. Apalagi misalnya mohon maaf ya, ada anak kecil yang mungkin dapat pengalaman buruk karena bapaknya melakukan kekerasan sehingga gambaran Allah Bapa yang penuh kasih sulit dia karena tidak punya bapak yang baik. Nah, lalu kalau dia mau menghayati Allah seperti seorang ibu juga nggak apa-apa. Tapi sekali lagi dalam personal relationship. Kalau dalam kebersamaan ya udahlah kita pakai tradisi yang sudah ada. Dulu ada Romo, sekarang udah mantan Romo di Jogja itu. Itu dalam misa itu menggunakan Bapa, Ibu, dan Putra dan Roh Kudus. Bapak, Ibu. Dalam misa itu. Dulu saya waktu frater pernah mendengar ada yang. Menurut saya itu malah lebay. Terlalu. Tapi menghayati Allah sebagai yang penuh keibuan, bahkan lebih dari yang 3 Trinitas ini juga nggak apa-apa. Oke. Selanjutnya. Nah ini hanya untuk sedikit membedakan antara hakikat dan peran. Ini sedikit teoritis kalau ini. Ya hakikatnya ya satu, Tuhan. Ya, dan Tuhan itu siapa? Ya ini, ya ini, ya ini. Semuanya. Tapi kalau dilihat dari perannya, fungsinya ya berbeda. Father ya bukan anak, anak ya bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tetapi mereka itu satu. Nah ini cuma teori yang pasti bisa banyak dipertanyakan dan sulit karena ketika kita memahami hakikat ini juga berbeda antara agama satu dengan yang lainnya. Itu yang harus dicatat. Selanjutnya, ini tidak berbicara tentang Trinitas, tetapi sedikit menyinggung, yaitu peristiwa inkarnasi atau peristiwa
Sabda menjadi daging atau manusia. Allah menjelma menjadi manusia. Itu menurut saya juga bisa untuk sedikit menyinggung tentang Trinitas. Karena dari peristiwa ini kita memahami Yesus yang bagi orang-orang dianggap hanya sekedar nabi, tapi bagi kita dia bukan hanya nabi, tetapi sebagai Allah. Oke, itu yang paling penting. Dan di sini saya katakan perwahyuan. Nah, maka sedikit untuk membedakan. Ini membandingkan bukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak, tapi konteksnya berbeda saja. Kalau dalam saudara-saudari kita Muslim, yang namanya wahyu itu ya Al-Qur'annya itu adalah perwahyuan Allah untuk manusia. Sedangkan Nabi Muhammad adalah utusannya. Itu konsepnya. Sementara konsep kita itu yang menjadi wahyu, itu ya Allah sendiri yang menjadi manusia itu. Jadi ibaratnya kalau dalam Islam itu Tuhan mengirimkan surat dalam bentuk Al-Quran, nah kalau dalam Katolik itu Tuhan mengirimkan anaknya, mengirimkan dirinya sendiri untuk hadir. Nah, maka kitab suci kita itu tidak lebih penting dari Yesus. Sementara mereka Al-Quran adalah segala-galanya. Itu yang harus membedakan. Nah, di sini kita melihat di sini perbedaannya kan. Nah, maka kalau Tuhan menghadirkan wahyunya adalah Yesus, ya berarti Yesus itu adalah Tuhan. Kita memahaminya dengan demikian. Oke, selanjutnya, nah akhirnya kalau memang misalnya kita punya dialog dengan saudara-saudari kita yang beragama lain, terus dengan konsep-konsep yang di atas tadi masih belum puas, biasanya saya sampai kepada ini. Orang-orang kok diskusi tentang apa itu kebenaran, menganggap agamanya yang paling benar atau yang paling baik dan lain sebagainya. Lalu pertanyaan saya, apa itu kebenaran? Beberapa sabda Tuhan menyinggung bahwa Yesus adalah kebenaran. Firman adalah kebenaran. Oke, jelas di sini. Sabda Yesus sendiri mengatakan bahwa Yesus adalah kebenaran. Tetapi yang mau saya katakan begini. Seringkali orang-orang berdialog tentang kebenaran agama. Menurut saya, berbicara kebenaran Allah itu lebih relevan, lebih menguntungkan, lebih produktif ketika kita itu berbicara tentang buah-buah kebenaran itu sendiri. Atau kita dalam istilah kita ada buah-buah Roh Kudus. Seperti kasih, sukacita, damai, sejahtera, pengampunan dan lain sebagainya. Itulah kebenaran. Kalau hanya berbicara tentang Allah itu nggak benar itu tiga, atau nggak benar itu patung, atau rumusan nggak penting. Ini seperti diskusi dua orang anak mengatakan, Bapak tadi itu pulang sampai 3 kali loh. Enggak, cuma sekali yang satu. Enggak, 3 kali saya lihat sendiri. Mengapa orang sibuk berbicara tentang bapaknya datang sekali atau 3 kali? Sementara yang lebih penting adalah bapak pulang itu karena mencintai anak-anaknya, karena cinta. Jadi saya lebih tertarik berbicara kebenaran itu berbicara tentang buahnya. Mungkin kemudian ada yang mendebat, itu kan kebaikan, bukan kebenaran. Nah, saya katakan, segala sesuatu yang baik berasal dari kebenaran. Tapi kebenaran belum tentu mengarahkan kebenaran bukan yang hakiki ya, mengarahkan pada yang benar. Contohnya, saya sedang memperjuangkan ada anak PMI itu TKI yang dianiaya oleh majikan, lalu kemarin saya mendampingi menerjemahkan di Labor Department. Di situ menuntut beberapa hak.
Tapi saya juga agak kesulitan karena mbaknya sudah tanda tangan. Sehingga untuk menuntut banyak hal nggak bisa. Nah, majikan atau polisi kan melakukan kebenaran sudah ada tanda tangannya. Jadi kita nggak bisa berbicara lebih jauh karena mereka juga berdiri atau bergerak bertindak atas dasar kebenaran, dan kebenaran menurut polisi ya hitam di atas putih, ada tanda tangan. Nah, apakah kita hanya berhenti sampai di situ? Kan enggak. Ketika kita berbicara tentang kebenaran Allah, itu bukan kebenaran matematis, kebenaran hitam di atas putih. Tapi ini tadi. Maka intinya gampang saya itu. Kalau kita itu terus sibuk tentang toleransi, tentang memanusiakan orang, tentang menghargai orang, mengampuni orang, jelaslah bahwa Tuhan kita itu benar. Tapi ketika kita itu membenarkan dendam kita atau menghina orang lain seolah-olah boleh, nah ini bukan dari kebenaran. Oke, jelas ya. Jadi saya menggunakan istilah itu. Selanjutnya, sekedar untuk meyakinkan. Jadi meskipun kita punya ajaran Trinitas, tapi kita juga harus menunjukkan kalau memang diajak berdialog bahwa sebetulnya agama Katolik itu juga salah satu agama monoteisme. Itu harus dijelaskan. Sejarahnya udah jelas bahwa kita adalah sebagai yang agama-agama yang berasal dari Abraham itu monoteisme, termasuk Muslim, Yahudi dan lain sebagainya. Tapi jelas di sini ya dasarnya. Nah, monoteisme adalah paham atau kepercayaan bahwa Tuhan itu adalah satu, tunggal, konsep keesaan dan berkuasa penuh atas segala sesuatu serta tidak memerlukan sesuatu yang lain. Jadi jelas dan kita meyakini itu. Cuman karena ini yang mungkin yang merumuskan bukan orang kita, di sini ada tambahan koma. Sebagai pembantu atau penolong yang konon mungkin mempunyai kuasa yang mirip atau hampir sama sepertinya. Jadi ini kayak agak bukan agak tapi seperti mengkritisi seolah-olah Yesus itu kita tuhankan karena mempunyai kuasa yang mirip gitu. Nah, ini dari sini. Tetapi sebetulnya justru di sini terletaknya kata-katanya. Tidak memerlukan sesuatu yang lain. Maka dari sinilah kita meyakini bahwa memang Tuhan itu bukan orang lain. Tuhan Yesus itu bukan orang lain. Tuhan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Sehingga sebetulnya seringkali di Indonesia itu konteksnya yang namanya agama yang benar itu ketika ada kitab sucinya dan ada nabinya. Itu kayak syarat menjadi agama yang resmi di Indonesia. Sebetulnya saya tidak begitu senang mengatakan Yesus sebagai nabi. Karena Yesus itu adalah Allah sendiri. Dan Tuhan tidak memerlukan nabi. Nabi-nabi sudah ada dalam perjanjian lama sampai Yohanes Pembaptis. Nah, kata tidak memerlukan sesuatu yang lain ini menurut saya udah benar. Maka juga tidak perlu agama itu dibela, Tuhan itu tidak perlu dibela. Itu di sini letaknya. Oke. Selanjutnya sahadat kita, khususnya sahadat yang panjang. Udah jelas di situ mengatakan aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan tak kelihatan. Udah fix itu iman kita bahwa Katolik itu adalah iman yang melanjutkan sahadat atau iman para rasul. Jadi nggak ada yang perlu diragukan lagi kita menghayati satu Tuhan. Atau dalam prevasi itu doa panjang sebelum doa syukur agung. Ini dikatakan. Saya pilih bahasa Inggris karena lebih kena. You are one God, one Lord. Jadi jelas ya, satu Tuhan. Not in the unity of single person, but in the trinity of one substance. Kesatuan dalam substansi. Substansi itu
hakikat atau zat. Walaupun zat lalu dikritisi oleh Muslim seolah-olah Tuhan itu kata benda. Enggak, bukan kata benda di sini. Tapi ya sudah, karena memang memahami substannya berbeda. Equally in majesty. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu equal dalam kemuliaan, dalam kekuasaan. Di sini jelas. Itu yang kita doakan dalam misa. Lalu dalam katekismus Gereja Katolik di situ katakan the Christian faith confess that God is one in nature, substance and essence. Tuhan itu satu secara natural, substansi dan esensi. Nah, gimana memahami? Yang jelas Tuhan kita satu lah, intinya gitu aja. Nah, sedikit sejarah pembentukan dogma karena beberapa serangan terhadap Gereja Katolik seolah-olah ajaran Tritunggal ini Gereja Katolik itu mentahbiskan atau mewisuda Tuhan Yesus menjadi Tuhan dalam sebuah konsili. Nah, kita lihat sekarang pembentukan dogma tentang Tritunggal sejak awal. Ini harus dijelaskan. Kebenaran wahyu mengenai Tritunggal Maha Kudus memang tidak terumus dalam kitab suci secara letterlux, secara langsung. Nah, tapi sejak awal adalah dasar pokok iman gereja yang hidup, terutama karena pembaptisan. Jadi rumusan pembaptisan yang juga itu dikatakan oleh Tuhan Yesus. Itu menjadi dasar. Jadi konsili atau rapat-rapat para bapak gereja, uskup-uskup itu bukan tanpa dasar. Dasarnya adalah kata-kata Yesus dan kitab suci. Ia terungkap dalam syahadat pembaptisan yang dirumuskan dalam khotbah, katekese, dan doa gereja. Rumusan-rumusan yang demikian itu sudah ada dalam tulisan-tulisan para rasul, seperti salam yang diambil alih di dalam perayaan Ekaristi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini juga sering saya pakai ya. Mungkin di LPF kan mengundang banyak romo. Saya nggak tahu bagaimana mereka membuka. Tapi saya selalu membuka dengan model-model Santo Paulus membuka. Nah, ini jelas rumusan trinitasnya sejak awal mula. Jadi uskup-uskup tidak ada kepentingan tertentu mengangkat ini atau seolah-olah ingin mengangkat manusia menjadi Tuhan. Pada dasarnya sendiri Yesus adalah Tuhan. Lalu selama abad-abad pertama gereja berusaha merumuskan iman Tritunggal dengan lebih rinci untuk memperdalam pengertian iman dan membelanya melawan ajaran yang menyesatkan. Justru dogma ini dileherkan untuk melawan ini ajaran yang menyesatkan, bukan malah kita dituduh yang sesat. Justru motivasinya adalah untuk menyelamatkan ajaran yang hakiki. Jadi konsili pertama itu ditopang oleh karya teologis para bapak gereja dan didukung oleh kesadaran iman tanpa motif apapun. Untuk merumuskan dogma Tritunggal, gereja harus mengembangkan terminologi yang tepat dengan istilah-istilah tertentu. Dengan demikian, ia tidak menaklukkan iman kepada kebijaksanaan manusiawi, tetapi memberi istilah satu arti baru yang belum diketahui sebelumnya. Sehingga, nah ini paling penting, sehingga mereka mampu mengungkapkan misteri yang tak terucapkan itu yang jauh melampaui segala sesuatu yang jauh melampaui segala sesuatu yang kita mengerti dengan cara manusia. Akhirnya kan kembali ke misteri tadi, bahwa ini di luar kebijaksanaan manusiawi, misteri yang tak terucapkan melampaui segala kemampuan dan cara manusiawi kita. Jadi harus di sana posisi kita. Lalu gereja mempergunakan gagasan substansi, kadang-kadang diterjemahkan hakikat atau kodrat.
untuk menyatakan kodrat ilahi dalam kesatuannya. Gagasan pribadi atau hipotesis untuk menyatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam perbedaan yang real satu dengan yang lainnya. Gagasan hubungan untuk mengatakan bahwa perbedaan terletak pada hubungan timbal balik. Nah, berkaitan dengan hubungan, saya mau mengatakan demikian. Mengapa Tuhan ingin menyelamatkan manusia dengan konsep Tritunggal, dengan konsep hubungan, relasi satu sama lain? Itu kan berarti Tuhan itu ingin menyelamatkan manusia dengan konteks kita sebagai manusia. Kita itu sebagai manusia nggak bisa hidup sendiri. Kita harus saling membantu. Kita harus saling menyelamatkan. Dari keluarga, hubungan cinta kasih dalam keluarga, dalam masyarakat. Bahkan dalam masyarakat yang liberal pun tetap dalam konteks tertentu memerlukan relasi. Maka relasi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu menjadi gambaran yang ideal bagaimana kita perlu menyadari esensi kehadiran orang lain itu sangat penting bagi kita. Jadi, tapi ini agak out of the box. Tapi menurut saya konsep hubungan ini menjadi menarik. Nah, sekarang dogmanya sendiri apa? Nah, mungkin agak sulit ditangkap. Ini yang pertama, ini menurut katekismus. Tritunggal adalah satu, jelas. Kita tidak mengakui tiga Allah, jelas. Tetapi satu Allah dalam tiga pribadi. Tritunggal yang sehakikat. Pribadi-pribadi ilahi tidak membagi-bagi kealahan yang satu itu di antara mereka. Seolah-olah dipecah-pecah. Tetapi masing-masing dari mereka adalah Allah sepenuhnya. Seluruhnya. Sepenuhnya. Jadi bukan satu Allah itu dibagi-bagi menjadi tiga bagian. Bapa adalah yang sama seperti Putra, Putra yang sama seperti Bapa, Bapa dan Putra adalah yang sama dengan Roh Kudus, yaitu satu Allah menurut kodrat. Agak susah memang, tapi ini rumusan gereja ya. Lalu yang kedua juga masih katekismus. Ketiga pribadi ilahi berhubungan satu dengan yang lain karena perbedaan real antara pribadi itu tidak membagi kesatuan ilahi. Maka perbedaan itu hanya terdapat dalam hubungan timbal balik. Dengan nama-nama pribadi yang menyatakan satu hubungan, maka Bapa dihubungkan dengan Putra. Putra dihubungkan dengan Bapa, dan Roh Kudus dihubungkan dengan keduanya. Walaupun mereka dinamakan tiga pribadi, seturut hubungan mereka, namun mereka satu hakikat, satu substansi. Demikian iman kita. Jadi jelas, meskipun sulit dipahami. Maka analogi tadi itu tidak tepat. Seperti saya menggunakan istilah saya. Itu bukan Buntoro ya dengan aneka macam tiga kata sifat tadi. Tapi substansi itu gimana mau jelaskan? Lebih ke satu substansi itu loh. Bukan satu pribadi. Lebih dalam lagi. Nah, ini sedikit mundur sebetulnya. Saya mau katakan demikian. Supaya kita mengaitkan dengan agama lain. Sebetulnya, dalam setiap agama itu dikenal adanya wujud tertinggi, supreme being. Yaitu wujud yang mengatasi dunia kodrati. Wujud tertinggi tersebut dikenal dengan berbagai nama berdasarkan agama masing-masing dan diakui sebagai prinsip terakhir alam semesta. Dialah sumber dari mana segala sesuatu berasal. Dia pula lah yang menopang keberadaan segala sesuatu. Kepada wujud tertinggi itu disampaikan aneka wujud ibadah, sembah, bakti, dan doa. Sampai titik ini semua agama setuju kecuali ajaran sesat. Semua satu seragam. Walaupun, nah ini mulai keunikan kita di sana. Walaupun terdapat pengakuan yang sama akan adanya wujud tertinggi, tetapi pemahaman tentang hakikatnya berbeda-beda menurut tiap-tiap agama. Maka memang
Ya, ya, kita nggak bisa memuaskan orang yang beragama lain ketika bertanya tentang apapun, termasuk Tritunggal Maha Kudus, karena memahami arti hakikat aja nggak satu satu jalur. Jadi ya sudah, kita hanya bisa mengenalkan ini konsepnya, tapi mengatakan bahwa kita menyembah Allah yang tiga itu salah. Itu kita meyakini Allah itu satu. Lalu sebagai istilah memang tidak temukan, tadi saya mengatakan sebagai istilah Trinitas itu ya tidak ditemukan dalam kitab suci. Tetapi kebenaran bahwa Allah terdiri atas Bapa, Sabda, Putra, dan Roh yang merupakan satu kesatuan hakikat ilahi terdapat dalam banyak ayat Perjanjian Baru. Bahkan dalam Perjanjian Lama pun telah terdapat sejumlah ayat yang berbicara meskipun secara tidak langsung bahwa Allah terdiri atas satu hakikat keilahian, tetapi dikenal sebagai Adonai, Yahweh, sabdanya, rohnya itu sudah ada dalam Perjanjian Lama. Maka singkat kata, singkat cerita, kata Tritunggal Maha Kudus atau Trinitas digunakan, itu hanya kemudahan untuk mengungkapkan kenyataan paling mendasar tentang Allah dalam kitab suci. Istilahnya itu untuk merangkum sajalah. Istilah tersebut merupakan ringkasan dalam satu kata dari suatu rangkaian ajaran dalam kitab suci. Ya, sederhana kan? Hanya untuk menyingkat. Kalau kita menyebut Allah dengan segala macam itu panjang lebar. Jadi sebetulnya sesederhana ini sebetulnya. Hanya untuk merumuskan. Sejak awal gereja, umat Kristiani telah percaya pada dua pernyataan di bawah ini yang bersumber pada wahyu ilahi. Hanya Allah yang menyelamatkan, jelas ya. Hanya Allah yang menyelamatkan. Lalu yang kedua, Yesus Kristus kita pahami sebagai sabda Allah yang menjadi manusia adalah juru selamat satu-satunya. Maka konsekuensinya kalau kita memahami Yesus adalah juru selamat satu-satunya dan hanya Allah yang menyelamatkan, ya berarti kesimpulannya Yesus adalah Tuhan, Allah itu sendiri. Selanjutnya, kenyataan lain yang juga diimani bahwa Allah hadir secara langsung dengan menghembuskan nafasnya, rohnya, ruahnya. Ya berarti Allah sendiri yang datang. Bukan pembantunya, bukan nabinya, bukan orang lain. Nah, dari kenyataan-kenyataan seperti itu, pintu terbuka kepada iman akan Trinitas. Nah, jadi sampai di sini saya mencoba menjelaskan Tritunggal, apakah itu memuaskan, membingungkan, atau baru semacam titik, ya tidak masalah. Karena kemudian menjadi perjalanan saudara-saudari untuk terus mengenal Allah secara lebih dekat dalam proses. Karena LPF itu adalah komunitas yang berziarah, yang tidak akan pernah berhenti, merasa puas, kita harus terus-menerus berjalan. Nah, sebagai catatan akhir, refleksi, pertanyaan sebetulnya. Sekali lagi, tadi saya menyinggung kebenaran itu apa? Apakah kita sibuk tentang rumusan-rumusannya? Apakah kita sibuk hal-hal yang perintilan-perintilan, perintilan apa ya, yang soal rumusan itu nggak penting. Yang penting itu berbicara tentang kebenaran itu buah-buahnya itu. Berbicara lebih pada aksi-aksinya, itu yang paling penting. Tidak mungkin Allah yang benar mengajarkan kita untuk membenci misalnya, untuk membunuh, nggak mungkin. Maka memahami kebenaran Allah itu dari tindakan keselamatan itu sendiri. Jelas. Lalu yang kedua, apa di belakang pembentukan dogma Tritunggal Maha Kudus? Tidak ada satupun modus atau latar belakang kepentingan, meskipun zaman dulu juga gereja tidak terlepas pada
ketercampuran dengan masalah politik, meskipun untuk konteks kita saat ini kita sudah melewati, sementara yang agama lain mungkin masih sibuk antara politik dan agama. Nah, tetapi ini jauh dari latar belakang politik. Jadi pembentukan Dharma Tritunggal melulu karena ingin merangkum kebenaran ilahi dalam seluruh pesan kitab suci. Nah, yang terakhir agama dan logika. Ini saya hanya sepintas saya membaca atau melihat YouTube ada orang, nggak perlu disebut namanya, ada orang yang mualaf gitu ya. Dia merasa dari Katolik menjadi Islam karena dia menganggap semua agama baik, tetapi dia menganggap kebenaran ada di agama barunya karena agamanya sejalan dengan logika. Nah, maka pertanyaan saya, apa arti logika atau apa arti logis ketika kita berbicara tentang Allah? Nah, tadi yang saya katakan, logisnya kita ketika berbicara tentang Allah adalah selalu ada misteri. Otak kita tidak akan mampu, otak kita itu seperti ember kecil, sementara Allah itu seperti lautan. Nah, berapa kubik air bisa dimasukkan dalam ember, sementara berapa di dalam laut. Sangat tidak mampu. Logisnya itu justru akal sehat kita tidak mampu menampung itu. Itu menurut saya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengutip beberapa dari sumber ini, jadi bukan pendapat saya, jadi jangan salah. Hanya beberapa saya rumuskan menurut cara saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Ibu Vero.